Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Durmedeva dengan NIM 24051202231. Di sini saya akan melanjutkan praktikum routing dinamis, yang dimana pada praktikum sebelumnya saya sudah melakukan routing statik dan akan melanjutkan ke routing dinamik. Untuk pertama-tama, di sini kita akan menambahkan RIP pada masing-masing router. Pertama-tama pada bagian statik kita akan hapus terlebih dahulu, lalu kita menambahkan RIP, itu ada 192.168.1.0, kita add. Selanjutnya ada 13 13 13 0 12 12 12 0. Lalu pada router 2 juga kita akan menghapus statik terlebih dahulu, dan menambahkan RIP, yaitu ada 192.8.0, lalu ada 23 23 23, dan ada 12 12 12 0. Lalu pada router 3 juga kita akan menambahkan RIP, itu ada 43 43 43 43 33 33 33 0, dan 13 13 13 0. Selanjutnya kita akan men-setting router agar routingnya akan berubah menjadi versi kedua, yaitu di CLI kita mengetikkan no auto summary dan mengubah versinya ke versi 2. Setelah sudah, kita lihat apakah sudah berubah. Di sini sudah berubah, dan jangan lupa untuk menyimpan config-nya. Kita lakukan kepada dua router masing-masing, yaitu 2 dan 3. Sudah versi 2 dan kita simpan. Selanjutnya ke router 3. Lalu kita simpan juga. Selanjutnya kita akan mereset agar seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi berjalan. Kita reset, kita tunggu sebentar. Selanjutnya, setelah semua berubah menjadi hijau, kita akan mengecek IP router pada setiap masing-masing router bagian CLI. Kita ketikkan show IP route. Di sini terlihat bahwa router telah menyambung dari 12, 13, 23, dan invert server. Selanjutnya kita akan mencoba
simulasi ICMP. Kita akan mengirimkan dari PC 1 ke PC 2. Tunggu sebentar, lalu kita ke simulasi. PC 1 mengirimkan surat ke router mengirim ke PC 2, lalu dari PC 2 membalas dengan mengirim ke router dan mengembalikan ke PC 1. Sini terlihat last return sukses. Selanjutnya dari PC 1 kita grab dulu dari PC 1 ke PC 3. Kita tunggu bentar, lalu kita simulasikan. PC 1 ke router mengirimkan ke router 2, dan router 2 mengirim ke PC. Lalu PC 3 membalas dengan mengembalikan ke PC 1. Sukses. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Tunggu sebentar, ini kita coba PC 1 ke router akan mengirimkan ke router 3, dan dari router 3 akan mengirimkan ke server 1. Server 1 akan membalas pesan dari PC 1. Status sukses, telah berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Ya, server 2. Lalu kita simulasikan PC 1 ke router ke router 3, dan router 3 akan mengirimkan ke server 2. Server 2 akan membalas dengan mengembalikan ke PC 1. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Kita coba simulasi. PC 3 ke router 2 ke router 1, dan mengirimkan ke PC 1. Lalu dari PC 1 membalas dengan mengembalikan surat ke PC 3. Sukses. Habis itu dari kita delete dulu, kembali ke real time, terus PC 3 ke PC 2. Tunggu sebentar. PC 3 akan mengirim ke router 2 ke 1, lalu mengirimkan ke PC 2. Lalu PC 2 membalas. Oke, sukses. Habis itu dari PC 3 ke server 1. Tunggu sebentar, lalu simulasi. PC ke router 2 melalui jalur 23 ke router 3, lalu mengirim ke server. Lalu dari server akan membalas dengan mengembalikan surat ke PC 3. Oke, sukses. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Ya, tunggu sebentar, lalu simulasi, jalankan PC ke router 2 ke router 3, lalu ke server, dan server akan membalas. Oke, sukses statusnya. Selanjutnya mengirimkan paket dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba dari server ke router 3. Router 3 mengirim ke server 2, dan server 2 membalas. Oke, berhasil, sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Temukan paket dari server 1 ke PC 1. Tunggu sebentar, lalu kita coba. Server 1 ke router 3 mengirimkan ke router 1, dan
mengirimkan paket ke PC 1, lalu membalas dengan mengajukan surat ke server 1. Oke, sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Oke, kita coba server ke router 3, router 3 ke router 1, lalu dari router 1 mengirim ke PC 2, dan PC 2 akan membalas pesan dengan mengembalikan ke server 1. Oke, sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Oke, ini realkan dulu, tunggu sebentar. Kita coba. Server akan mengirim ke router, di router akan mengirim ke router 2, lalu ke PC 3. Lalu dari PC 3 akan membalas ke server 1. Oke, terlihat sukses. Selanjutnya di real time, di sini kita akan melakukan tracing pada masing-masing PC. Pertama, kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2 dengan IP 192.168.162 melalui IP router dan kembali ke PC. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3 dengan IP 192.168.1.253. Di sini terlihat bahwa dari PC 1 akan melakukan perjalanan ke router 1 dan router 2, selanjutnya akan mengirimkan ke PC 3. Lalu dari PC 1 ke server 2, tracer 33 dengan IP 33.3.3.1. Kita tunggu sebentar. Di sini terlihat bahwa PC 1 melewati jalur router 1, lalu ke router 3 dan ke server 1. Selanjutnya ke PC 1, dari PC 1 ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Kita tunggu sebentar. Di sini terlihat bahwa trace complete dengan melalui router 1, lalu router 3 dan berhasil ke server 2. Selanjutnya kita akan ngetrace dari PC 3. PC 3 kita akan ngetrace dari PC 3 ke PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Terlihat bahwa mengirim paket dari melalui router 1, router 2 dan mengirim ke router 1 dan ke komputer. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 dengan IP 92.168.1.65. Sini terlihat bahwa trace-nya komplit dari router 2 ke router 1 lalu ke PC 2. Lalu kita akan ngetrace dari PC 3 ke server 1, yaitu dengan IP 33.33.3.1. Ini terlihat bahwa dari router 1 ke router 3 lalu ke server 1. Selanjutnya kita akan ngetrace dari PC 3 ke server 3 dengan IP ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Di sini terlihat bahwa trace complete. Lalu kita akan mengecek dari server 1. Kita akan trace dari server 1 ke
server 2 dengan IP 43.43.43.1 berhasil. Lalu dari server 1 ke PC 1 168.1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2 dengan IP 192.168.165. Complete. Selanjutnya kita akan trace dari server 1 ke PC 3. Oke, 253. Oke, berhasil. Selanjutnya di sini kita mencoba membuat skenario bahwa dari jalur router 1 ke router 3 ini terputus dengan cara mematikan serial 2. Serial 2 ini kita putus merah, lalu kita coba mengirimkan paket seperti tadi. Pertama-tama dari PC 1 ke PC 2. Di sini pasti tidak ada hambatan, pasti bisa. Oke, berhasil, sukses. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. 1 ke PC 3. Oke, kita lihat. Oke, sukses, tidak ada kendala. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Ke server 1. Oke, coba PC ke router. Nah, di sini terlihat bahwa dari sebelumnya itu PC 1 ke router 2 lalu menuju ke router 3 dengan melewati jalur ini. Tetapi karena kita putus, maka router 2 akan mengirimkan paket dari router 1 ke router 2, selanjutnya ke router 3 dan ke server. Oke, kita lihat bahwa sukses. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Oke, kita coba. Seharusnya tidak ada masalah sama seperti tadi. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ke PC 3. Itu dari PC 3 ke PC 1. Tidak ada masalah ini karena jalurnya terhubung. Oke, membalas, sukses. Lalu dari PC 3 ke PC 2. PC 2 simulation. Oke, tidak ada hambatan dan berjalan lancar, sukses. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. 3 ke server 1. Oke, berhasil, tidak ada masalah. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Oke, server 2 membalas pesan mengembalikan ke PC 3. Lalu kita coba dari server 1 ke server 2. Di sini jalurnya satu router jadi tidak ada hambatan seharusnya. Oke, berhasil, sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Nah, di sini seharusnya dari server 1 ke router 3. Router 3 melewati jalur router 2, router 1. Tapi karena jalur ini kita putus, maka akan
melewati router 2 ke router 1 dan ke PC 1. Oke, selanjutnya dibalas dengan kembali ke router 2, router 3 dan server 1. Oke, sukses. Lalu dari PC 2, server 1 ke PC 2. Oke, berhasil, sukses, tidak ada hambatan. Oke, komplit. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Oke, terlihat bahwa status sukses. Jadi sekian dari saya tentang praktikum router dinamis. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.